Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Yumna Rizkila dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dengan NPM 18 011 Nah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari blog DMS. Yang pertama tentang frozen shoulder. Jadi frozen shoulder itu adalah kondisi di mana adanya keterbatasan gerak dan ada nyeri di luas gerak sendi. Di sendi bahu ini ada perubahan patologi dari kapsul articularis glenohumeralnya. Nah, jadi di sini tuh ada keterbatasan gerak aktif dan gerak pasif. Dimana kalau gerak aktif itu kita yang menggerakkan sendiri, jadi otot-otot kita ikut bekerja. Sementara gerak pasif itu misal dibantu oleh orang lain gitu, digerakkan, jadi ototnya tidak bekerja, tapi dia tetap nyeri karena di sini tuh masalahnya ada di persendiannya seperti itu. Nah, di sini juga masalahnya itu dia sakitnya dia kayak terjadi perlengketan gitu, jadi dia bakal merasa nyeri dan terbatas untuk bergerak ke segala arah, untuk fleksi, ekstensi, untuk abduksi, dan untuk rotasi internal eksternal itu dia merasa sakit. Sementara kalau di contoh skenario contoh itu dia terbatas di gerak abduksi atau dia ngangkat tangan dan di rotasi internalnya saja, bukan ke segala arah. Nah, kemudian untuk si frozen shoulder ini mungkin bisa ditanyakan tentang rasa nyerinya itu bagaimana, karena pada frozen shoulder itu nyerinya dia progresif dan biasanya akan lebih terasa malam hari ketika dia tidur. Dan di frozen shoulder ini juga dia terjadi kelemahan otot. Sementara di skenario tidak ada disebutkan tidak ada kelemahan otot, tapi di frozen shoulder itu ada kelemahan otot dan ada atrofi otot. Dan selanjutnya pertanyaan tentang biomekanika otot quadriceps dan otot hamstring. Jadi kedua otot ini tuh ada di tungkai atas kaki kita. Nah, di tungkai atas yang bagian depan atau anterior itu ada musculus quadriceps, di mana musculus quadriceps itu ada 4, dia ada musculus rectus femoris. Nah, gambarnya tuh kayak gini. Nah, dia ada rectus femoris, di belakangnya ada vastus intermedius dan ada vastus lateralis dan vastus medialis, dimana medialis itu yang di bagian dalam kaki gini, terus lateralis yang di sini, yang di bagian luarnya. Nah, di sini guna dari musculus quadriceps ini adalah untuk mengekstensorkan sendi lutut. Nah, selain itu bisa dilihat juga kalau si musculus vastus ini kan melewati sendi lutut aja, tapi kalau rectus femoralis itu melewati 2 sendi. Jadi selain sendi di lutut dia juga lewatin sendi panggul, dan dia di sini berguna untuk mengfleksikan panggul. Nah, selain itu juga quadriceps ini dia berfungsi untuk menstabilisasi tubuh kita. Jadi supaya badan kita itu enggak jatuh ke belakang gitu. Dia menahan menopang berat tubuh kita di titik gravitasi. Di gravitasi itu titiknya di kurang lebih di belakang lutut. Nah, dan quadriceps ini diinervasi oleh nervus femoralis. Sementara kalau otot hamstring itu dia ada di bagian posterior atau di tungkai atas yang bagian belakang. Itu dia gunanya untuk mengfleksikan sendi lutut. Nah, terus di sini dia ada 3 musculus. Yang pertama ada musculus biceps femoris, terus ada musculus semitendinosus dan musculus semitendinosus dan semimembranosus. Nah, untuk yang semitendinosus dan semimembranosus itu dia berfungsi untuk rotasi internal juga, rotasi internal di sendi lututnya itu. Sementara kalau yang biceps femoralis itu untuk yang rotasi eksternal di lutut. Nah, terus biceps femoris itu ada 2, ada caput longum dan caput breve. Nah, caput breve ini tuh diinervasi oleh nervus fibularis communis, sementara yang lainnya yang caput longum terus semitendinosus dan semimembranosus itu diinervasi oleh nervus tibialis. Nah, selain itu otot-otot hamstring ini selain untuk fleksi sendi lutut, dia juga untuk ekstensi dari sendi panggul gitu. Nih,
Jadi dia juga melewati dua sendi, yaitu sendi panggul dan sendi lutut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.